Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 27 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Tidak peduli apakah dia pria atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, orang Islam ataupun orang kafir, muslim ataupun musyrik. Enggak pandang bulu, semuanya menginginkan kebahagiaan. Tapi tidak semua tahu jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Semua pengen bahagia, tapi tidak semua tahu jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit yang salah jalan. Kudune ngalor malah ngidul. Kutul mboten? Mboten. Enggak sampai. Wong seharusnya lewat utara malah ke selatan, enggak sampai. Jalan kebahagiaan ada di sebelah kanan, malah dia ke mana? Ke sebelah kiri. Enggak akan dapat kebahagiaan. Yang ada adalah kegelisahan. Yang ada adalah kegundah gulanaan. Yang ada adalah kegalauan. Perlu difahami bahwa kebahagiaan seorang insan itu diawali dari hati. Dari apa? Hati. Kondisi hati, suasana hati seseorang, itulah jalan pertama yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang menginginkan kebahagiaan. Karena seandainya hati seseorang baik, maka seluruh jasadnya akan ikut baik. Kebalikannya, barang siapa yang hatinya rusak,
maka seluruh jasadnya akan rusak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Matanya akan baik, telinganya akan baik, mulutnya akan baik, tangannya akan baik, kakinya akan baik, sehingga hidupnya bahagia. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Andaikan segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Matanya rusak, telinganya rusak, mulutnya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak, sehingga hidupnya tidak akan bahagia. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dunia ini ada kebaikan, ada keburukan. Ada apa? Kebaikan, ada keburukan. Andaikan kebaikan itu punya aroma. Punya apa? Aroma. Bisa diambung. Itu cocoknya aromanya apa? Wangi nopo busuk? Wangi. Kebaikan itu aromanya apa? Wangi. Sebaliknya, andaikan keburukan itu punya bau, cocoknya baunya apa? Bacin. Bau busuk. Kebaikan baunya apa? Wangi. Keburukan baunya busuk. Maka siapapun yang menyimpan di dalam hatinya hal-hal yang wangi-wangi, pasti hidupnya akan bahagia. Tapi siapapun yang menyimpan di dalam hatinya hal-hal yang baunya busuk, maka hidupnya pasti akan gelisah. Tahu menangi batang napa? Cecek napa tikus? Tikus. Dulu malah tahu menangi batang kucing. Ya. Saya itu pernah suatu hari di rumah ini kok baunya enak temen gitu. Dicari-cari di belakang lemari ndak ada, di bawah kasur ndak ada. Baunya menyengat sekali. Semakin hari semakin apa? Menyengat. Begitu masuk kamar mandi, loh, kok ada belatung? Ada apa? Belatung. Saya bersihkan. Kok besoknya ada lagi belatung? Berjatuhan di mana? Di lantai, bahkan masuk ke bak, kuras baknya. Kok besoknya ada lagi? Wah, nyong jadi mandan apa? Kisapa sing ngirim santet ya. Jadi ada perasaan apa? Perasaan curiga. Siapa gitu? Aku sih ngapa ya kok ana sing ngirim santet ya. Akhirnya karena sebelum mikirin yang itu, ambil tangga. Ambil apa? Tangga. Biasanya di rumah itu kan ada bolongan, guys. Menuju ke mana?
ke plafon. Pas di atas kamar mandi itu ada bolongan. Akhirnya betul, saya naik tangga. Astagfirullah. Napa? Kucing. Ada kucing mati di plafon. Dan sudah ya wis dibelatungi. Berarti sudah berhari-hari. Bayangkan selama seminggu nyimpen dalam tanda kutip nggih. Nyimpen apa? Batang. Ya Allah. Hidup itu terasa apa? Tidak nyaman. Padahal itu di kamar. Bagaimana dengan orang yang menyimpan bangkai di dalam hatinya seumur hidup? Apa akan nyaman hatinya? Apa akan bahagia? Tidak mungkin. Maka kalau kita pengen bahagia, apa sih disimpan? Parfum. Berarti mengending-ending gak parfum Ustaz. Udah gue maksudnya. Bukan seperti itu. Tapi simpanlah kebaikan di dalam hati kita. Apa itu Ustaz kebaikan? Tawakal. Kebaikan buatan? Kebaikan. Apalagi Ustaz? Ikhlas. Napa? Ikhlas. Masukkan itu di dalam hati kita. Apalagi Ustaz? Ingat Allah. Zikir. Selalu mengingat Allah. Itu kebaikan. Apalagi Ustaz? Cinta kepada amal soleh. Itu kebaikan. Apalagi Ustaz? Tawadu. Rendah hati. Itu kebaikan. Apalagi Ustaz kebaikan? Maafkan. Kenapa? Maafkan. Gampanglah memberi maaf. Itu kebaikan. Apalagi kebaikan Ustaz? Ridho. Ridho. Ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu kebaikan. Apalagi Ustaz kebaikan? Husnudzon. Napa husnudzon? Berprasangka baik. Andaikan panjenengan dan kita semua menyimpan di dalam hati kita kebaikan-kebaikan yang tadi saya sebutkan, akan bahagia. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan hal-hal yang baunya wangi. Tapi sebaliknya, ketika seorang di dalam hatinya yang dia simpan adalah kebalikannya tawakal, ketergantungan kepada selain Allah, ketergantungan kepada orang hidup, ketergantungan kepada benda mati, ketergantungan kepada orang mati, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Kalau dia di dalam hatinya menyimpan kebalikannya ikhlas. Napa kebalikannya ikhlas? Riya. Sum'ah, pamer, syirik besar maupun syirik kecil, maka hidupnya tidak akan bahagia. Kebalikannya, barang siapa yang dia ingat bukan Allah, tapi yang dia ingat omongan orang, hidupnya nggak akan bahagia. Karena di dalam hatinya dia simpan hal-hal yang berbau apa bau? Busuk. Ketika diisi hatinya dengan kesombongan, diisi hatinya dengan perasaan dendam, susah memaafkan, diisi hatinya dengan iri, dengan suudzon. Suudzon kepada Allah atau kepada manusia? Dua-duanya. Kepada Allah dan kepada sesama mukmin, maka pasti hidupnya akan gelisah. Berarti caranya bagaimana Ustaz? Supaya hidup bahagia, isilah hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan buanglah hati
isi hati kita berupa keburukan-keburukan. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, tawakal. Napa? Tawakal. Kalau pengen hidup kita bahagia, jadikan ketergantungan hati kita kepada sinten? Kepada Allah. Wonten masalah nopo mawon, ada masalah apa saja, gantungkan nasib kita kepada sinten? Allah. Ana apa-apa yang jaluke teng sinten? Nyuwune teng Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah di keluarga, minta sama sinten? Allah. Ada masalah dengan pasangan, minta sama Allah. Ada masalah anak kecanduan HP, minta sama Allah. Ada masalah di kantor, ada masalah dengan tetangga, ada masalah apapun, tawakallah kepada Allah. Panjenengan tahu, ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad. Sinten? Imam Ahmad. Lengkapnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Salah satu murid paling menonjolnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bercerita, hari yang aku paling bahagia, hari yang aku paling bahagia, itu adalah hari ketika di rumahku tidak ada makanan sedikit pun. Berase entong tong. Itu hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Nek jenengan pripun? Hari paling napa? Menyusahkan. Kowe bedane dewek karo ulama kowe kaya kowe. Pertanyaannya, orang duwe beras kok malah seneng, pripun jajal kowe? Enggak ada makanan kok malah seneng. Kenapa? Karena saat itu beliau betul-betul bertawakal, meminta, bergantung hanya kepada Allah. Gak punya harapan kecuali hanya kepada sinten? Allah. Tidak punya ketergantungan kecuali hanya kepada Allah. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Apa mesti orang punya berton-ton beras di gudangnya bahagia? Mesti nomboten? Ora mesti. Belum tentu. Kalau dia selalu merasa kurang dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad begitu dalam kondisi semiskin-miskinnya. Saat itu tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Yang diingat cuma Allah. Ya Allah, saya enggak punya beras. Aku mohon kepadamu beras. Jajal, nek lagi ketongan beras, siapa sih kayak gue yang jajal? Angkat tangan. Orang duwe beras, donga, angkat tangan. Anane apa? Nempur, nyilih, kemutan anake, kemutan tanggane, kemutan dulure, WA, nelpon. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi nomor satu ingat Allah. Karena yang punya beras yang ada di seluruh bumi niku sinten? Allah. Tawakal. Bergantunglah kepada Allah. Hidup akan bahagia. Tapi kalau ketergantungan kita kepada manusia, yang hidup apalagi yang sudah
Mati. Ora bakal ayem. Ketergantungannya kepada benda mati. Jimat. Napa? Jimat. Orang itu kadang-kadang PD-nya itu PD dengan apa? Jimat. Begitu sekali jimatnya ketinggalan, pripun? Gelisah. Wah, priwe ge jimatnya ketinggalan. Tapi mukmin yang sejati, ketergantungannya kepada Allah, dimanapun dia berada, dia merasa tenang dengan bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Terus apalagi Ustaz? Ikhlas. Napa? Ikhlas. Sodakohlah dengan ikhlas. Sholatlah dengan ikhlas. Haji dan umrahlah dengan ikhlas. Kenapa ada orang sudah sholat, sudah puasa, sudah sodakoh, sudah haji, sudah umrah, pingkopang, kaping, kok belum menemukan kebahagiaan? Mungkin ibadah-ibadah itu dilakukannya belum ikhlas. Contohnya Ustaz, contohnya mangkat memejit, kasih banget. Kancane urungan sing teka, muncul di dalam hatinya, wah nyong pancen wong sing paling apa? Soleh sendesa. Liyane si pada turu. Yang lainnya lagi pada tidur semua. Saya yang bangun pertama kali. Muncul perasaan ujub. Takjub dengan apa? Diri sendiri. Harapannya apa? Harapannya akan dipuji. Yang dia nanti adalah pujian orang lain. Pengennya nanti setiap orang yang datang ke masjid itu, Masya Allah Pak Anu, kasih dewek, nomor 1, top pokoknya. Itu yang dia tunggu. Begitu itu tidak dia dapatkan. Orang nasing apa? Orang nasing ngelem. Gak ada yang memuji. Kecewa mboten? Kecewa mboten? Kecewa karena yang dia harapkan bukan ridho Allah. Sing biasa pasang status. Pasang apa? Status. Lagi umroh, lagi haji, sibuk foto, selfie. Backgroundnya apa? Ka'bah. Lagi ndonga malah mungkuri Ka'bah sih kepriwe. Loh, berdoa itu kan sunahnya menghadap kemana? Kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ini malah mungkuri apa? Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Ben bisa di apa? Ben bisa difoto, terus diupload, dipasang status. Indahnya berdoa di depan, kok di depan, di belakang Ka'bah. Harapannya apa? Harapannya banyak yang ngasih jempol, like. Harapannya banyak yang komentar, Masya Allah, wih, hebat, 6 bulan wingi mangkat, siki wis mangkat maning. Itu yang dia tunggu. Begitu yang dia tunggu nggak ada, sepi. Sudah dia pasang status, nggak ada yang komentar, nggak ada yang ngasih nopo jempol. Kecewa? Kecewa mboten? Kecewa. Bahagia nopo mboten? Enggak. Karena bukan lillah. Ibadahnya bukan ikhlas karena Allah. Siapapun yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Dan siapapun yang berharap kepada Allah pasti dia akan bahagia.
keikhlasan. Apalagi Ustaz? Ingat Allah. Zikir. Semakin hati kita diisi dengan mengingat Allah, maka hidup kita akan semakin bahagia. Sebaliknya, semakin hati kita diisi untuk mengingat omongan manusia, maka hatinya tidak akan pernah bahagia. Nun sewu, panjenengan punya WA? Punya WA? Punya. Di WA-ne jenengan ada grupnya mboten? Ada. Pinten grupe? Akeh banget yo. 15 apa 20? Satu grup isinya berapa? Ada yang 30, ada yang 100, ada yang 70. Saya tanya, setiap hari jenengan buka IWA mboten? Dibuka. Setiap grup dibuka mboten? Dibuka. Jenengan saya itu lagi baca omongannya siapa? Omongannya manusia atau firman Allah? Omongannya manusia. Oke. Berapa lama jenengan buka itu? Maksudnya berapa menit? Buka WA niku pinten menit? Oh, ora bermenit-menit, malah berjam-jam. Oke. Sampai sini kita lanjutkan. Jenengan buka firman-Nya Allah pinten jam? Oh, salah. Pinten menit? Firman-Nya Allah teng pundi? Teng Al-Qur'an. Panjenengan maos Qur'an niku pinten jam sedinten? Salah maning. Pinten menit? Mulane uripe ora ayem. Karena terlalu sering baca omongan manusia dan jarang membaca firman Allah Azza wa Jalla. Apa kata para ulama? Zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Membaca, mengingat, memahami firman-firman Allah itu adalah obat. Membaca, merenungi, memahami firman-firman Allah itu obat. Kebalikannya, sering-sering membaca, mengingat omongan orang itu penyakit. Napa? Penyakit. Lawang macani penyakit berjam-jam, macani obat bermenit-menit, ya kira-kira sing luwih dominan nopo? Penyakitnya nopo obate? Ya penyakitnya. Banyak orang konsultasi sama saya. Entah itu lewat HP, entah itu ketemu langsung. Apa? Ustadz, hidup saya nggak tenang. Saya selalu ada masalah. Saya mengalami gangguan. Istri saya juga demikian. Salah satu pertanyaan yang saya sampaikan adalah, Anda dalam sehari baca Al-Quran berapa juz? Pertanyaannya apa? Berapa juz? Jawabannya apa? Jawabannya ya paling beberapa lembar. Malah kadang-kadang tidak baca. Saya lanjutkan pertanyaannya. Panjenengan dalam sehari buka HP berapa kali? Jawabannya tidak terhitung. Saking nopo nek? Saking banyaknya. Maka saya katakan wajar. Wajar kalau banyak masalah. Wajar kalau hatinya tidak tenang. Karena yang lebih sering dibaca adalah perkataan manusia, bukan perkataannya Allah. Kita lanjut.
Bagaimana supaya hati kita tenang? Cintailah amal solih. Dan cintailah orang-orang soleh. Jadi ada amal soleh, ada apa? Orang soleh. Mencintai amal soleh itu mendatangkan kebahagiaan. Mencintai sholat, mencintai apa? Niki napa niki? Ngaji. Ya. Mencintai haji, mencintai kurban, mencintai zikir, mencintai baca Quran. Ini amal-amal soleh ini kalau kita cintai. Plus mencintai orang-orang soleh. Sing rajin napa? Sholat. Sing rajin ngaji. Sing rajin puasa. Sing rajin zikir. Itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati. Tapi sebaliknya, mencintai maksiat. Mencintai apa? Maksiat. Dan mencintai pelaku-pelaku maksiat. Itu akan membuat hati kita tidak tenang. Pertanyaannya, idolane jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa artis? Bu, idolane jenengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa artis? Endi suarane? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa artis? Kanjeng Nabi. Jenengan saben dinten niku nonton sinetron napa mau sejarah Kanjeng Rasul? Jadi ana jawabane. Endi jawabane? Kalau semua ditanya idolanya siapa? Rasul SAW. Baca sejarah Rasul kapan? Setahun sepisan. Terus setiap hari apa? Nonton sinetron. Sinetron Kanjeng Nabi SAW nopo artis. Cintailah orang-orang soleh. Orang yang paling soleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi alaihi wassalam. Para sahabat Umar, Abu Bakar, terus sinten? Umar. Sinten malih? Utsman. Sinten malih? Ali. Dan sahabat-sahabat yang lain. Cintailah para ulama. Cintailah para kekasih Allah. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Terus napa malih? Tawadu. Napa tawadu? Rendah hati. Semakin seseorang rendah hati, maka dia akan semakin bahagia. Semakin seseorang sombong, maka dia akan semakin gelisah. Kita ini mau sombong dengan apa toh? Sombong dengan jabatan. Lawang jabatan itu cuma 5 tahun. Gue nek ora medun nang tengah dalan. Ya. Jabatan cuma sementara. Kita mau bangga dengan apa? Dengan fisik kita yang kekar. Toh juga nanti kalau sudah tua pripun? Ketika masih muda membusungkan dada. Ketika sudah tua membungkukkan punggung. Kita bangga dengan apa? Dengan kecantikan. Oh, semakin tua semakin cantik? Ora mungkin. Ya. Semakin berkurang, semakin keriput. Kita sombong dengan apa? Sombong dengan ilmunya. Yang ngasih siapa? Allah. Sombong dengan kekayaannya. Yang ngasih siapa? Allah. Terus apa yang kita sombongkan? Toh kecantikan dari Allah, tubuh yang kekar dari Allah, ilmu dari Allah, kekayaan dari Allah. Maka rendah hatilah, niscaya hidup akan
bahagia. Lanjut. Maaf. Napa? Maaf. Semakin seseorang gampang memaafkan orang lain yang berbuat salah, maka hidupnya akan semakin bahagia. Berarti kebalikannya maaf napa? Dendam. Semakin kita susah memaafkan orang lain, semakin kita dendam menyimpan perasaan tersebut di dalam hati kita, maka semakin tidak tenang hidup kita. Seperti menyimpan apa tadi? Menyimpan apa? Batang. Ya, menyimpan bangkai. Coba sekarang, kalau misalnya yang didendami wong se-RT, gue berarti batangnya pira gue? Orang satu RT jadi musuh kabeh. Karena semua orang namanya manusia ya tempatnya nopo? Salah. Semua orang pernah berbuat salah. Tapi bedanya adalah apakah kita gampang memaafkan atau tidak? Saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan tidak memaafkan alias dendam, untung mboten? Untung napa mboten? Mboten. Malah rugi. Rugine napa? Ruginya hati kita sakit. Kalau hati sakit, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, pikiran tidak nyaman, mulane delabae. Kenapa? Karena menyimpan perasaan dendam, susah memaafkan. Kata para ulama, manusia ada 4 jenis. Manusia ada 4 jenis. Susah marah. Napa? Susah marah. Begitu marah, mudah memaafkan. Jarang marah. Napa? Jarang marah. Begitu marah, mudah memaafkan. Yang kedua, jarang marah. Begitu marah, susah memaafkan. Napa? Jarang marah. Begitu marah, susah memaafkan. Yang ketiga, gampang marah dan gampang memaafkan. Yang keempat, gampang marah, susah memaafkan. Jajal baleni. Ada berapa? 1. Jarang marah, gampang memaafkan. 2. Jarang marah, susah memaafkan. 3. Gampang marah, gampang memaafkan. Nomor 4. Gampang marah, susah memaafkan. Sing mati disi sing di. Dean. Sing nomor pinten? Nomor 4. Jenengan nomor pinten? Wong penyakit digolet dewek. Maafkan orang. Kalau kita gampang memaafkan, yang untung itu kita sendiri. Kalau kita susah memaafkan, yang rugi diri sendiri. Nah, apalagi Ustaz? Ridho. Napa? Ridho. Ridho sih napa? Nerima. Napa? Nerima. Menerima takdir Allah.
Itu salah satu kunci kebahagiaan. Kebalikannya ridho napa Ustaz? Iri, dengki, hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tanggane tuku mobil anyar, pripun? Panas. Tanggane bangun omah, napa? Panas. Tanggane oleh arisan, panas. Tanggane bojo maning, panas. Apa-apa rasanya napa? Panas. Bahagia mboten? Ndak mungkin bahagia. Ndak mungkin. Karena hatinya panas terus. Terus gimana Ustaz? Ridho. Yang menakdirkan tetangga kita bisa beli mobil baru, sinten? Allah. Yang menakdirkan tetangga kita bisa bangun rumah lagi, sinten? Allah. Yang menakdirkan tetangga kita dapat arisan, sinten? Allah. Yang menakdirkan tetangga kita bisa nikah lagi, sinten? Allah. Ridho. Isi hati kita dengan ridho terhadap takdir Allah, hidup kita akan bahagia. Yang terakhir, husnudzon. Napa husnudzon? Berprasangka baik. Semakin sering kita berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama mukmin, maka hati kita akan semakin bahagia. Berarti kebalikannya napa? Semakin kita sering suudzon, maka hati kita akan semakin sedih, semakin gelisah. Contoh, jenengan ngirim WA. Ngirim napa? WA. Mengustate. Ngirim WA kepada Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat. Ustaz, saya punya pertanyaan, mohon dijawab. Bla 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 bla, disebutkan pertanyaan. Dijawab mboten? Dijawab mboten WA-ne? Kadang dijawab, kadang suwe jawab. Kadang ustadznya jawabnya seminggu kemudian. Gue kudune suudzon apa husnudzon? Kudune husnudzon apa suudzon? Suudzon? Oh, husnudzon. Kalau jenengan husnudzon, hati akan bahagia. Jadi urung dijawab ya kayane ustate lagi sibuk. Gue jenenge husnudzon. Suudzon pripun? Ustaznya sombong. Niku suudzon. Kira-kira yang akan membuat hati jenengan tenang niku sing pundi? Husnudzon apa suudzon? Suudzon. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari saudara kita, husnudzon. Ngundang nikahan anak kita undang saudara kita. Ternyata saudara kita tidak datang. Pripun? Husnudzon. Oh, mungkin lagi ada halangan. Oh, mungkin lagi sakit. Oh, mungkin. Nanti hati kita akan tenang. Tapi kalau sebaliknya kita ngundang, kemudian dari sana nggak datang, yang muncul di dalam hati kita adalah, tunggu bae. Napa tunggu bae? Engko giliran kana sing apa? Ngundang some. Dia memutus silaturahmi, maka aku putus. Itu namanya suudzon. Lu belum tentu kok. Mungkin nggak dia ada alasan nggak bisa datang? Sangat mungkin. Ya tapi kan orang ngabari, lombok enteng pulsane kepriwe?
Atau mungkin nomornya sudah ganti, atau mungkin sediakanlah sebanyak mungkin kemungkinan positif. Kata para ulama, 70 kemungkinan. Pinten? 70 alternatif kemungkinan yang baik-baik. Nek dhewek paling menyediakan pira alternatifnya? Loro telu wis. 70 kata para ulama kita. Supaya hati kita tetap bahagia. Pas jam 10. Saya minta maaf ya. Saya itu kalau jam segini tuh waktunya ngantor bocah sekolah. Ya. Masih punya anak kecil. Ya urung tua banget nyong lah. Ya. Masih punya anak kecil, jadi saya harus ngantar anak ke sekolah. Habis itu baru buru-buru ke sini. Jam segini itu kan jam apa? Jam kredit ya, jam padat. Maksudnya nggak bisa kalau subuhan saya berangkat ke sini dari rumah 5 menit. Ya, karena masih apa? Masih sepi. Kalau jam segini paling tidak pinten? 15 menit, 20 menit. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Mau memaafkan? Nembe sinau. Memaafkan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ini ada yang minta didoakan. Kita doakan sebentar salah satu jamaah kita, yaitu Ibu Komsiah ya, yang sedang sakit di Kalimantan Wetan. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's اشفي إبو قمسية أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kata sangat kelenta kelentunipun atur, kula nyuwun kenging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.